Shalom. Shalom. Selamat sore, senang bisa ada di Grace Community di sore hari ini. Terima kasih buat undangannya yang mengundang saya khotbah sore hari ini. Ada beberapa kali saya sudah khotbah di tempat ini. Tapi ada beberapa kali juga saya batal untuk khotbah di tempat ini karena ada tugas-tugas lain. Puji Tuhan. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang bagus. Kehancuran, mana temanya? Kejatuhan dan keruntuhan Babel. Tema yang sangat menantang, yang menurut saya perlu juga dikhotbahkan sebagai peringatan. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Amin. Menurut saya dan saya yakin ini benar, kalau Tuhan masih menegur kita, itu tandanya Tuhan sayang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Coba ikutin apa yang saya katakan. Kalau Tuhan tegur saya, itu bukti kasih yang nyata dari Tuhan buat saya. Amin. Yang kita takutkan, apapun yang kita kerjakan dan kita buat, Tuhan biarkan kita. Ya, jadi kalau dia masih berbicara, menegur kita melalui firman-Nya, itu bukti kasih Tuhan yang nyata buat kita. Cuma konsep kekristenan hari-hari ini sedikit berbeda dan bergeser. Seringkali kita menilai berkat itu kalau kita dapat rezeki, kalau kita naik pangkat. Padahal kalau kita mau jujur, kalau jalan kita sedang menuju kehancuran, dia tegur kita, itu berkat yang nyata dari Tuhan bagi setiap kita. Amin. Amin. Saudara suka baca Alkitab? Halo, suka baca Alkitab? Tadi pagi baca Alkitab? Iya, saya mendorong setiap kita sesudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita untuk memiliki Alkitab dan membacanya setiap hari. Ya, Yesus berkata kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Yesus juga berkata bukan hanya dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Tidak ada tuntunan yang paling sempurna sesudah kita percaya Tuhan Yesus kalau kita masih ada di dalam dunia kecuali firman Tuhan. Kami pastikan pendeta bisa salah. Gereja bisa salah, buku bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Kristen yang sejati, dia mesti menjunjung tinggi firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan di dalamnya ada firman, tapi kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan sebagian firman Tuhan, tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara tahu apa arti Alkitab? Alkitab artinya buku besar. Besar maksudnya bukan bukunya, tapi agung. Ya, buku agung. Kalau Al-Quran itu artinya bacaan besar. Ya, itu artinya. Alkitab kita ini boleh ada terkumpul, Tuhan memakai ada 40 orang. Ucapkan sama-sama 40 orang dengan berbagai latar belakang. Dipakai Tuhan menjadi alatnya, menulis pesannya. Ya, dengan bermacam latar belakang, ada yang nelayan, ada yang raja, amin. Tapi saya percaya itu semua orang-orang pilihan Tuhan, amin. Kalau kita punya Alkitab suka membacanya, perjanjian lama ada 39.
Ya, 39 pasal perjanjian lama. Perjanjian baru ada 27, totalnya 66. Secara umum, sebelum kita masuk ke khotbah kita, secara umum isi Alkitab kita ini terbagi dalam 6 bagian. Ucapkan sama-sama, secara umum isi Alkitab kita terbagi dalam 6 bagian. Ya, secara umum. Kalau kita mengerti ini, waktu kita belajar Alkitab, kita sangat mudah bisa mengerti. Ya, bagian pertama dari Alkitab kita, nanti kalau saudara di rumah baca Alkitab, coba cek apa yang saya katakan. Bagian pertama adalah tentang penciptaan. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya, bagian yang kedua adalah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Itu bagian kedua. Bagian yang ketiga adalah tentang perjanjian Tuhan. Waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung mendeklar. Dia menyatakan satu perjanjian bahwa dia akan melakukan penebusan. Bagian yang keempat daripada Alkitab kita itu menceritakan firman yang menjadi manusia. Itulah Natal. Amin. Ucapkan sama-sama, Natal terjadi bukan program dadakan, tapi ada dalam blueprint-nya Tuhan. Iya, Tuhan tuh punya blueprint dari kekal sampai kekal. Ya, bagian keempat firman yang menjadi manusia. Bagian yang kelima dari Alkitab kita itu menceritakan tentang gereja dan misi. Ya, coba cek apa yang saya katakan nanti. Bagian kelima itu tentang gereja dan misi. Bagian terakhir dari Alkitab kita itu menceritakan tentang langit baru dan bumi yang baru. Kalau saudara tanya saya, Pak Ara, kita ada di bagian mana sekarang? Tidaklah berkelebihan kalau saya berkata kita ada di bagian kelima. Gereja dan misi. Ya, jadi gereja ada untuk melakukan misi. Jadi kalau gereja nggak melakukan misi, dia bukan gereja. Sesudah Yesus naik ke sorga, seluruhnya otoritasnya dia serahkan kepada gerejanya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk menjadi alatnya Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas, jangan berikan mereka pergi, tapi berikanlah mereka makan. Ada tanggung jawab dari gereja Tuhan sebagai representatif kerajaan Allah di atas muka bumi untuk menyatakan kehendaknya. Haleluya. Jadi kalau saudara tanya, kita ada di bagian yang kelima. Gereja dan misi. Haleluya. Sesudah itu nanti kita akan lihat langit baru dan bumi yang baru. Haleluya. Berbahagialah hamba yang kedapatan tuannya sedang melakukan pekerjaan pada waktu tuannya itu datang kedua kali. Siapa hambanya itu? Saudara dan saya. Amin. Karena dikatakan berbahagialah hamba yang kedapatan tuannya. Bukan dikatakan berbahagialah pendeta. Enggak. Tapi berbahagialah hamba yang kedapatan tuannya. Sedang melakukan pekerjaan pada waktu tuannya itu datang kedua kali. Saya harap kita ada waktu dia datang kedua kali. Rohnya terus bernyala-nyala. Ada satu lagu yang jarang kita nyanyikan, mungkin lain kali dinyanyikan di tempat ini, waktu gereja bangkit di akhir zaman. Ya, tahu lagu itu? Tahu lagu itu? Mana pemimpin pujian tadi? Ya, ada lagu refrennya dari lagu itu ada refrennya, ku mau di sana gitu. Ya, jadi menikmati, enggak di mana-mana, kita ada.
Ya, sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Karena kita jadi hamba yang setia. Amin. Saudara siap mau dengar firman? Lambaikan tanganmu. Coba bilang sama 5 orang, buka hatimu lebar bilang. Ya, saya tahu jam-jam begini, ini jam yang paling enak untuk tidur. Apalagi hari Sabtu. Dari Senin sampai Jumat kita udah kerja. Ya, banyak orang hari Sabtu dia buat menjadi hari yang rileks, dia menikmati hidup. Saya tidak bilang kalau saudara ngantuk itu dosa. Enggak ada ayatnya. Tapi saya pastikan khotbah saya bukan obat tidur. Amin. Ya, saya sih enggak rugi. Ya, saudara yang rugi. Kalau betul ngantuk sekali, ya kalau betul ngantuk sekali, biasanya orang pendek tuh banyak idenya gitu. Ya, biasanya orang pendek tuh banyak idenya. Kenapa? Ya, orang pendek tuh biasanya pinter-pinter. Ya, penyebabnya apa? Pusernya sama mulutnya dekat. Kalau dia makan nutrisi cepat sampai di otak. Biasanya sorry nih, yang bego-bego yang tinggi-tinggi tuh. Gitu. Kecuali saudara tinggi yang diberkati. Amin. Yang saya sebut ini dalam bahasa Inggrisnya namanya icebreaker. Icebreaker itu pencair suasana. Karena udah lama gak ketemu. Ya kan gak enak dibanting langsung, betul? Iya, ngobrol-ngobrol supaya ngebantingnya enak tuh. Tapi kalau saya lihat saudara gak perlu dibanting, udah jatuh duluan saudara. Iya, kalau saya lihat sih orang baik semua yang hadir ini. Tapi kelihatan beberapa orang lagi susah. Iya. Pendeta banyak taunya rambut udah kering, wajah kering. Biasanya kalau rambut kering, wajah kering itu identik dengan kantong kering gitu saudara. Tapi hari ini Tuhan mau lawat kita. Amin. Buka hatimu lebar. Ya, haleluya. Jangan menganggap setiap ibadah hal yang biasa. Ya. Saya mau katakan jangan menganggap setiap ibadah yang kau ikuti hal yang biasa. Miliki hati yang haus dan lapar akan firman. Karena Alkitab katakan kalau kita haus, Tuhan akan memuaskan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lihat dulu. Boleh ditunjukin ya kejatuhan dan keruntuhan Babel. Ya, kita baca dulu Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9. Kenapa disebut kitab Kejadian? Karena dia mencatat banyak kejadian-kejadian. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab ada kitab Ulangan, Bilangan, itu ada artinya. Ya, bukan asalan gitu, dibuat gitu. Gak ada nama lantas dibuat namanya Kejadian. Tidak, dia mencatat kejadian-kejadian yang terjadi yang Tuhan buat. Ya, kenapa disebut kitab Ulangan? Karena dia sebagai backup, dia mengulangi. Ya, mengulangi. Ya, Tuhan tuh kerjanya sempurna. Saudara setuju? Ada backup datanya. Ya, ada backup datanya. Di tempat lain udah ditulis, di situ ditulis lagi, betul? Ya, menjaga akurasinya supaya dapat dipercaya. Itu Tuhan, kerjanya sempurna. Kalau saya lihat saudara kerjanya juga sempurna. Kalau kerja telat terus gitu. Ya, puji Tuhan. Kitab Kejadian tuh ditulis oleh Musa. Musa punya 5 kitab, namanya Pentateuch. Ya, punya berapa kitab? 5 kitab. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ayo dong, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Ya, haleluya. Kalau pendeta ada khotbah-khotbahnya diulang, ya hari ini dia khotbah itu, minggu besok lagi dia khotbah itu, ya itu Alkitabiah, jangan marah sama dia. Ya, karena dalam Alkitab ada kitab ulangan. Amin. Haleluya. Kita baca yang keras 3, iya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lanjut. Mana nih? Ya, 5:3 ya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Coba saudara lihat ayat 6-nya. Ya, ayat 6-nya. Dikatakan begini, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saya harus katakan Tuhan tidak anti dengan kemajuan. Ucapkan sama-sama, Tuhan tidak anti kemajuan. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak anti kemajuan. Ya, sekali lagi 3 ya. Ya, Tuhan tidak anti kemajuan. Jangan salah loh saudara, Tuhan tidak anti kemajuan. Saya percaya akal budi yang sehat itu karunia Tuhan. Ucapkan sama-sama, akal budi yang sehat itu karunia Tuhan. Ya, akal budi yang sehat itu karunia Tuhan yang mesti kita gunakan. Amin, amin. Bahkan saya berani berkata adalah dosa kalau saudara membiarkan hidupmu berlalu dengan percuma begitu saja. Itu dosa. Ya, karena saudara dan saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Amin. Ada lagu lama tuh, bukan dengan barang fana tuh. Saudara dan saya sudah ditebus. Ya, sudah ditebus dengan harga yang mahal. Tahukah kita waktu Yesus sebelum disalib, dia ada dicambuk 39 kali. Haleluya. Dan kalau kita suka belajar Alkitab, cambuk Romawi itu gagangnya 1, talinya 3. Ucapkan sama-sama, gagangnya 1, talinya 3. Lihat saya ya.
biar saudara nanti ngerti bahwa saudara ditebus tuh dengan luar biasa oleh Tuhan, sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Ya, gagangnya 1, talinya 3. Di ujung-ujung tali itu sengaja ditaruh ring. Saya ulangi, gagangnya 1, talinya 3. Di setiap tali dipasang 3 ring. Mungkin yang paling mudah ditaruh 3 paku. Ya, disengaja ditaruh untuk melukai. Jadi ada berapa pakunya? 9 ring. Tuh. Yesus dicambuk 39 kali. Cambuk pertama kena. Nancep tuh. Ya. Lantas ditarik tuh. Ceret gitu, saudara. Ini badan Yesus tuh terbelah. Terbelah. Dan kita tahu kalau di Timur Tengah sana panas tuh bisa mencapai 41, 47, saudara. Dan Alkitab bilang Yesus tidak disalib sore hari, tidak. Ya, saudara tahu jam berapa dia disalib? Jam 12 kata Alkitab. Ya, prosesinya mulai jam 9 kata Alkitab. Nanti di rumah, ya, ambil pisau, ya potong sedikit tanganmu, sedikit. Nanti saudara ambil garam. Atau ambil jeruk, saudara taruh gitu. Pasti badan saudara gitu. Saudara, saya pastikan Yesus badannya itu gemeteran. Iya. 39 kali. Saya harap dengan hal ini saudara nggak buat dosa lagi. Karena hidupmu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Amin. Iya, jangan menyalahgunakan kasih karunia itu. Jangan menyalahgunakan kasih karunia itu. Tapi hargai itu. Pakai hidup itu untuk berbakti bagi kemuliaan namanya. Kalau salah ditegur, terima. Amin. Ya, haleluya. Saya pastikan 39 kali. Ya, itu jadi keringat itu kan garam. Masuk ke dalam, apa itu, potongan daging itu, saudara. Ya, potongan daging itu, saudara, masuk tuh. Perihnya luar biasa. Haleluya. Itu dia lakukan karena cintanya buat kita. Ada satu lagu dikatakan Yesus disalibkan karena cintanya. Ya, karena upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hukuman itu seharusnya saudara dan saya yang menjalaninya. Tapi dia ambil di dalam dirinya, dia yang menjalankannya. Haleluya. Kalau kita ngerti akan hal ini, saya pastikan selalu hormat kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena nilainya tidak terhingga. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Saya ulangi, engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Engkau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Ke sorga jalannya cuma satu, Yesus. Yang tidak bisa engkau beli, yang tidak bisa engkau bangun, engkau dapatkan waktu engkau percaya Yesus. Haleluya. Yang saya mau tekankan, antara mendapatkan dan memelihara sama pentingnya. Ucapkan sama-sama, mendapatkan dan memelihara sama pentingnya. Iya, orang yang pandai dalam memelihara, dia akan menikmati hasilnya. Setuju? Setuju? Iya, mendapatkan dan memelihara itu sama pentingnya. Orang Indonesia biasanya semangat untuk mendapatkan. Memelihara kita nol. Benar. Kita nggak cakap dalam memelihara. Contoh. Nanti kita lihat ada tembok. Bagus tuh temboknya. Bagus. Besok udah ada tulisan. Ku nanti jandamu. Gitu saudara. Keren amat gitu.
Lantas ditulis lagi, cinta nggak harus bersatu, gitu saudara. Haleluya. Saya mau katakan, saudara nggak boleh lakukan itu. Karena kita nggak boleh menyalahgunakan kemerdekaan itu. Iya, tapi kita harus pakai kemerdekaan itu untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Jadi Tuhan nggak anti kemajuan. Jangan salah saudara. Kenapa Tuhan memporak-porandakan ya Babel? Ya pasti ada penyebabnya. Ya, Tuhan gak anti kemajuan, jadi konsepnya perlu benar dulu. Ya, bahkan Tuhan mendeklar dia senang. Coba lihat ayat 6-nya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ya, Tuhan tidak marah tentang apa yang mereka kerjakan dalam arti membangun bangunan itu. Haleluya. Coba baca Alkitab kita sebelum Allah penyelamat datang. Yang kita kenal di dalam Yesus, Allah kita Allah pembangun. Setuju? Setuju? Sebelum Allah penyelamat yang kita kenal di dalam Yesus, Allah kita itu Allah pembangun. Haleluya. Nah, sesudah kita diselamatkan, seharusnya kita kembali pada tujuan awal untuk apa kita ada. Kalau itu kebenarannya, saya mau katakan, ya, kita akan berhati-hati menggunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kita pakai ini dengan seturut petunjuknya, yaitu firman Tuhan. Sehingga hidup kita jauh daripada kesia-siaan, tapi hidup kita bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Ada 3 hal yang saya mau bagikan ya, tentang tema kita hari ini. Saya harap semua kita diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, pendahuluannya boleh juga tuh. Kamu pinter. Ya, kita baca sama-sama dulu pendahuluannya. Ya, 3, ya. Menara Babel lambang kesombongan manusia. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa mulanya seluruh bumi memiliki satu bahasa. Mereka menetap di tanah Sinear dan memutuskan untuk membangun kota dan menara yang puncaknya sampai ke langit agar tidak tercerai-berai. Tuhan melihat apa yang mereka lakukan dan berfirman bahwa karena mereka satu bangsa dengan satu bahasa, tidak ada yang tidak dapat terlaksana dari rencana mereka. Oleh karena itu Tuhan turun mengacau balaukan bahasa mereka. Akibatnya mereka diserahkan ke seluruh bumi dan berhenti membangun kota tersebut. Kota itu dinamakan Babel karena di sanalah bahasa seluruh bumi dikacau balaukan oleh Tuhan. Coba yang pertama penyebabnya. Ada 3, tolong kembali. Ada 3 penyebab kejatuhan dan kehancuran Babel. Tadi saya katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Saya terlalu percaya Tuhan kita nggak pernah jahat satu kali pun. Saudara setuju? Iya. Dan bukan hanya tidak pernah jahat satu kali pun, Tuhan kita bahkan saya berani berkata tidak terlalu suka menghukum. Saudara setuju? Penonton jawab dong. Heran. Ya, haleluya. Saya ini pendek-pendek pendeta loh. Ya bagus, saudara udah bangun. Amin. Ya biasanya kalau hati senang ntar persembahannya banyak, saudara. Nggak percaya, antara hati dengan dompet tuh 11-12. Haleluya, nggak percaya. Waktu hatimu seneng, nanti waktu nyabot dompetnya nggak mikir, amin.
Iya, haleluya. Mikirnya waktu kita minum kopi di bawah gitu. Waktu kita mau bayar, kita bilang, uang gue kemana ya? Dengar apa yang saya katakan. Jangan deket-deket sama pendeta. Pendeta punya ilmu cabut tulang tanpa terasa, saudara. Ya, deket-deket aja, uangmu habis, saudara. Haleluya. Ada 3 penyebab kejatuhan dan keruntuhan Babel. Sekali lagi tangkap ini, Tuhan tidak terlalu suka menghukum. Ya, karena Tuhan kita kasih adanya. Tapi dia berani menghukum karena dia firman. Iya dong. Dia berani menghukum karena dia apa? Firman. Haleluya. Kalau dia tidak berani menghukum, ya saya mau katakan firman akan dilecehkan oleh manusia. Amin. Ya. Dia berani menjatuhkan hukuman karena dia adalah firman. Haleluya. Dan firmannya harus terlaksana. Ya. Yang pertama, menara yang puncaknya sampai ke langit. Artinya apa? Kesombongan. Ya, haleluya. Ucapkan sama-sama, kaya boleh. Ya, sekali lagi, jadi orang kaya boleh. Yang tidak boleh jadi orang sombong. Amin. Iya, semua orang punya bakat untuk sombong. Ya, kadang-kadang orang baru naik daun, belum naik puun. Baru naik daun. Belum naik puun, baru naik daun kayak ulet gitu, saudara. Sombongnya luar biasa, hidungnya udah jadi matanya. Dengar menara Babel loh. Ya, Tuhan terlalu mudah mengangkat orang, tapi terlalu mudah juga untuk menurunkan orang. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Haleluya. Kok saya lihat wajah kita yang ada di sini sih gak ada yang sombong. Gak ada. Karena gak punya apa-apa gitu, saudara. Haleluya. Iya, karena gak punya apa-apa. Tapi ada orang, saudara, yang paling parah. Udah miskin, sombong pula dia, saudara. Itu bahasa Ibraninya terlalu. Dengar nih, kalau kaya gitu. Ya tadi saya ada di satu tempat, ada orang beli mobil 2 miliar. Dia bilang sama saya begini, 2, berapa gitu. Pak Ara masuk, Pak Ara coba gitu. Enggak mau saya. Enggak mau gitu. Benar saya enggak mau. Pak Ara coba, enggak mau saya. Enggak mau, kalau dikasih mau. Amin, saudara. Haleluya. Nanti punya keinginan yang bisa salah. Amin. Amin. Iya dong. Haleluya. Iya, saya nggak larang saudara kaya. Alkitab juga nggak larang saudara jadi orang kaya. Yang tidak boleh apa? Sombong. Ya, sombong itu spirit. Alkitab bilang yang memiliki seolah-olah tidak memiliki, yang memakai seolah-olah tidak memakai. Ini cuma joke. Dulu di Manado. Zaman dulu itu cengkeh primadona. Bener. Coba tanya orang Manado. Dulu di Manado itu cengkeh primadona. Kadang-kadang kalau panen bisa nyewa 1 pesawat 1 kampung pergi ke Filipina. Bener nih. Karena mahal pada waktu itu jadi primadona. Ya. Lantas apa yang terjadi? Karena banyak duit, ya apapun dibeli. Waktu itu di gunung di desa belum ada kulkas, mereka beli kulkas. Ya, padahal belum ada ya listrik. Untuk apa? Tempat simpan baju, gitu saudara. Bener, coba tanya orang-orang Manado. Untuk simpan baju gitu. Ya, nanti ada kalanya karena uangnya terus banyak, ya suka ganti gigi jadi gigi emas. Zaman dulu orang pakai gigi emas tuh lambang kemakmuran. Bisa ngerti?
Prestise gitu saudara. Jadi suka ganti gigi emas. Bikin kan tuh disarungin tuh. Kan disarungin. Ini ada ceritanya. Ada ceritanya. Ada ya anak muda nih. Pasang gigi emas agak banyak gitu. Makan. Ya. Lantas ditanya di restoran. Mau minum apa? Mas gitu, Pak mau minum apa? Saya mau minum teh manis gitu saudara. Supaya dia lihat apa? Supaya dilihat giginya saudara. Apa? Teh manis gitu saudara. Ya haleluya. Teh manis gitu saudara. Panen berikutnya gagal, udah minjem uang dari beberapa orang, terpaksa dicabut gitu. Dicabut, makan juga di restoran yang sama. Pak, makannya ikan apa? Ikan tungkul. Sayurnya apa? Sayur kol gitu saudara. Haleluya. Dengar baik, semua orang punya bakat untuk sombong. Ngaca lu, ngaca. Ya, haleluya. Tapi anak Tuhan harus tiru Yesus. Ya, dipuji tetap tidak sombong. Amin, amin. Alkitab bilang, yang memiliki seolah-olah tidak memiliki. Yang memakai seolah-olah tidak memakai. Ya, haleluya. Saya pastikan kalau kita begitu malah Tuhan tambahkan, Tuhan percayakan banyak hal. Karena Alkitab bilang dipercaya kepada yang patut dipercaya, tidak dipercaya kepada semua orang. Tidak ada ayat dalam Alkitab melarang kita kaya, nggak ada. Yang dilarang adalah jangan sombong. Amin. Haleluya. Jadi lihat nih, menara yang puncaknya sampai ke langit. Sombong. Mau nandingin Tuhan. Ya. Haleluya. Tuhan bisa mengangkat, tapi dengan mudah Tuhan bisa menurunkan. Haleluya. Saya ini udah jadi hamba Tuhan lama sekali. Lama sekali. Saya lihat orang yang diangkat tinggi karena sombong, Tuhan turunin sampai hilang. Saya lama sekali jadi hamba Tuhan, udah 50 tahun saya jadi pendeta. Saya lihat ya orang bilang macan mimbar gitu. Ya macan mimbar, kalau di mimbar tuh gitu. Tapi nggak lama hilang tuh sombong. Sombong. Ya. Kalau saya lihat kita nggak ada yang sombong. Amin. Ini mah orang-orang yang tinggal tunggu waktu aja naik bukan turun. Amin. Haleluya. Amin. Iya, saya berdoa supaya Tuhan membuka mata air yang baru buat hidupmu, buat rumah tanggamu, buat pekerjaanmu. Haleluya. Percayalah dari gelap terbit terang untuk orang benar. Haleluya. Aminnya gak usah panjang. Amin. Gitu. Ya, kita baca ayatnya 3 ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang punyanya sampai ke langit. Ya. Orang Medan sombong kali dia. Ya, saya mau katakan, haleluya, kayalah, majulah. Saya mau katakan, tapi jangan pernah sombong. Orang dunia aja nih, lihat saya nih, orang dunia aja suka bilang begini, kita harus pakai ilmu padi. Tuh orang dunia tuh. Tuh orang-orang dunia tuh. Kita harus pakai ilmu padi. Ngerti ilmu padi? Makin berisi makin. Ini kita
Belum ada apa-apanya. Hidungnya udah jadi mati. Musim gerimis loh, hati-hati. Haleluya, orang dunia, betul? Orang dunia bilang kita harus pakai ilmu padi. Makin berisi makin tunduk. Ini mobil kredit aja sombongnya luar biasa. Rumah kredit aja sombongnya luar biasa. Untung gak bisa bunyi. Kalau dia bunyi, saudara jalan kredit. Haleluya. Ayo rendah hati. Amin. Iya, haleluya. Kalau ini ada dalam hidup kita, Tuhan yang punya segalanya, Dia akan mempercayakan kepada kita. Ya, haleluya. Saya harap dengan kebenaran ini kita ambil keputusan, kita jauh daripada kesombongan, kita memilih untuk rendah hati dalam kehidupan ini. Kadang-kadang baru khotbah 2-3 kali bagus. Ya, orang bilang khotbahnya bagus, kita diberkati. Jalannya udah kayak gak nginjek bumi gitu saudara. Dengar baik, semua karena kasih karunia Tuhan. Ingat, upah dosa maut. Udah. Haleluya. Alkitab bilang upah dosa apa? Maut. Saya pastikan kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kalau ini kita lakukan, Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Dan namanya dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua. Cari nama, ingin menandingi Tuhan, cari nama. Bilang sama sebelahmu, jangan cari nama gitu. Ya, jangan cari nama gitu. Ya, orang sekarang suka cari apa? Nama gitu. Ya, haleluya. Kalau saya lihat di sini nggak ada yang cari nama. Ya, yang saya ngomong ini jauh di Cikeo sana, saudara. Ya, haleluya. Tapi saya percaya promosi datang daripada Tuhan. Daud gak pernah bilang dia hebat. Bahkan Alkitab bilang orang gak lihat dia, tapi Tuhan lihat dia. Kerja aja benar, Tuhan lihat dirimu. Daud tuh gak dilihat oleh manusia, tapi Tuhan lihat dia. Orang dia sedang mengembalakan kawanan domba di padang kok. Lihat saya, waktu Saul memberontak. Ya, Saul memberontak, Tuhan bermaksud menggantikannya. Ya, menggantikan siapa? Saul. Tuhan mengutus seorang nabi. Namanya siapa? Samuel. Untuk datang ke rumah orang tua Isai. Isai itu tinggal di Bethlehem. Kenapa dia tinggal di Bethlehem? Karena dia suku Yehuda. Wilayah suku Yehuda itu wilayahnya adalah Bethlehem. Ya. Dia datang ke sana. Lantas apa yang terjadi? Isai sudah kumpul. Ya, anak-anaknya sudah, Alkitab bilang sudah berpakaian pesta. Ya, domba udah disembelih. Karena salah satu anaknya akan diurapi, bakal cikal jadi raja. Ya. Tapi baca Alkitabmu dengan baik. Daud tidak diikutsertakan. Betul? Soal kepilih atau enggak itu soal lain dong. Betul? Tapi kalau enggak dihadirkan itu pilih kasih. Enggak dianggap. Enggak dihadirkan. Lantas Samuel berdoa untuk mau mengurapi anak daripada Isai. Tapi Tuhan enggak bicara siapa yang harus diurapi. Namanya nabi, dia berani, betul? Ya. Lantas dia tanya Isai, kamu masih punya anak yang lain selain yang ada di sini? Rahasia itu kebongkar. Akhirnya Isai bilang, iya.
Satu lagi, dia sedang mengembalakan kawanan domba di padang. Lantas apa yang terjadi? Iya, Samuel bilang panggil dia. Waktu Samuel lihat dari jauh, dia lihat Tuhan bicara, urapi dia, dialah yang akan menggantikan Saul. Orang gak anggap, orang gak lihat. Tapi Tuhan lihat. Amin, amin. Ya, saya mau katakan, Tuhan lihat. Haleluya. Gak usah cari nama. Iya, mau naik tapi jatuhkan temennya, gak boleh. Mau cari nama jelek-jelekin temennya, gak boleh. Ya, saya mau katakan, kalau mau naik jangan injek temenmu. Amin. Haleluya. Ucapkan sama-sama, sukses tidak pernah berdiri sendiri. Nah, itu yang benar. Jangan jatuhkan orang lain. Sukses gak pernah berdiri sendiri. Kalau kita sadar akan hal ini, kita perlu orang lain juga. Supaya kita bisa maju bersama, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Lihat nih, cari nama. Ya, haleluya. Tapi kalau saya lihat kita yang ada di sini udah punya nama. Nggak perlu cari. Amin. Iya, nggak perlu cari gitu. Haleluya, nggak perlu. Bahkan namanya udah kepanjangan, perlu dipotong gitu, saudara. Iya, Gideon, Hutajulu gitu. Udah kepanjangan itu. Gideon aja gitu. Kita baca tuh ayatnya 3 ya. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Cari nama, hati-hati. Iya, khotbah yang baik harus. Amin, saudara. Iya, karena itu kalau engkau ditunjuk untuk khotbah, persiapkan dengan baik. Persiapkan dengan baik. Iya. Biasanya kalau di kampus tuh kita dikasih tahu, kalau mau khotbah 1 jam, paling sedikit persiapan 2 jam. Paling sedikit persiapan 2 jam. Ya, saya mau katakan, kalau engkau ditunjuk, persiapkan bagus. Haleluya. Khotbahlah dengan baik. Amin. Khotbahlah dengan baik, tapi nggak boleh cari nama. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Ya, kalau engkau doain orang sakit sembuh. Ya, itu karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Maka orang sakit itu akan sembuh. Ya, gak usah jadi seperti yang apa tuh, yang terlalu hebat. Enggak ada yang terlalu hebat. Yang hebat cuma satu, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Ya, mesti begitu. Gak usah cari nama. Haleluya. Saya mau katakan, gak usah cari nama. Kalau mau cari nama tuh aja. Pergi tuh, jadi petinju. Amin, saudara. Cari nama tuh. Iya, tuh jadi bintang film. Pasti gak kepake. Amin, saudara. Pasti gak kepake. Iya, cari nama di gereja, cari nama di pelayanan. Dengar baik, cukuplah nama kita tercatat di sorga. Amin, saudara. Haleluya. Itu lebih mulia dari apapun juga. Tadi saya bilang saya udah 50 tahun jadi pendeta. Ya, kalau saya lihat nggak terlalu jelek juga gitu, saudara. Lumayan juga petasan banting. Amin, saudara. Iya, lakukan aja dengan segenap hati. Pesan saya, iya, waktu engkau melakukan sesuatu, kasih hatimu, kasih cintamu, kasih pikiranmu. Cukup. Nanti karyamu itu ada gregetnya, ada tendangannya. Nggak perlu jatuhkan orang. Emas tuh dibuang dimanapun dia emas. Setuju? Emas bisa nggak jatuh di got?
Penonton jawab dong. Bisa, tapi kalau orang tahu itu emas, orang akan ambil emas. Karena emas tempatnya bukan di God. Yang susah dalam hidup ini kalau yang tanggung-tanggung. Ya, kok saya lihat kita beberapa orang tanggung-tanggung nih. Ya, mau jadi pendeta tapi nggak mau bayar harga. Mau jadi pemusik yang handal tapi nggak mau puasa gitu. Malahan terus besar gitu. Ya, mesti mau bayar harga dong. Amin. Amin, mesti mau bayar harga. Ya, saya mau dorong kita lakukan itu. Nggak perlu cari nama. Ya, haleluya. Cukup nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Ya, dan percaya kalau itu kita lakukan, kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus, tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Gak perlu cari nama buat yang aneh-aneh. Ya, buat yang aneh-aneh. Ada orang kalau dua dia gini. Dengar baik. Udahlah yang biasa-biasa aja. Yang usahlah. Ya, saya mau katakan, hasilkanlah buah seturut dengan pertobatan kita. Amin. Ya, saya mau katakan, ya, saya bukan gak percaya yang aneh-aneh, yang begini-begini. Ya, saudara mau yang begituan, ambil tuh, apa tuh? Kabel. Sini, biar saya deketin. Pasti saudara gini, saudara. Saya percaya karunia, 100% saya percaya karunia. Saya percaya karunia, 100% saya percaya. Haleluya. Tapi nggak usah dibuat-buat. Amin, saudara. Nggak usah apa? Dibuat-buat. Yesus tuh mainnya cantik tuh. Nggak dibuat-buat. Saya percaya karunia. Boleh saya minta airnya satu? Bukan mau minum, bukan. Kalau air itu karunia, gelasnya itu karakter. Ya, jadi kalau mau langgeng melayani seperti kita-kita ini, jangan hanya kejar karunianya, tapi bangun karakternya. Ya, dengar baik. Karunia bisa hilang, tapi karakter melekat. Karunia bisa hilang, contoh Simpson. Betul, karunianya hilang. Haleluya. Tapi lihat Yusuf, karakternya melekat. Jadi Kristen yang benar mesti membangun keduanya. Kejarlah karunia, tapi bangun karaktermu. Mau naik boleh, tapi jangan jatuhkan temanmu. Ya, mau naik boleh, tapi jangan jelek-jelekan. Ini kalau udah temennya mimpin pujian bagus, udah bagus, mulai dia bilang sama temennya, lu tahu nggak, gue yang ngajak dia kemari, tahu nggak lu? Dengar baik, kalau saudara yang bawa dia kemari, emangnya kenapa? Kalau memang dia harus pimpin pujian di sini, nggak usah saudara juga, Tuhan bisa pakai orang ngajak dia kemari. Haleluya. Gak usah jatuhkan orang untuk kita naik. Gak perlu. Haleluya. Kalau kita mengerti kebenaran ini, saya percaya Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Lihat saya ya. Kekristenan bukan barang baru di negeri ini. Ya, saya diundang khotbah 100 tahun Injil masuk Papua. Saya khotbah di satu daerah namanya Yapen Maropen. Ya, jauh tuh sana tuh. Ya, 100 tahun Injil masuk Papua sana. Waktu itu masih 100 tahun waktu itu saya bicara di situ. 100 tahun. Ya, lama kan 100 tahun. Tapi lihat manusia
manusia Kristennya, saudara, kualitasnya rendah. Ya, haleluya. Nyanyi mah keren, wahai. Tapi pulang, saudara, ya dia mabok. Ya, dia mabok. Ya, kalau Sabtu nanti latihan kur, Minggu habis gereja, coba jalan malam, banyak orang diselokan tidur. Ya, ngerti? Jatuh dia di situ. Ya, yang anehnya di rumah nggak nyenyak tidur, di selokan nyenyak. Gitu, ya, saya harap kita jadi Kristen yang benar. Amin, saudara. Ya, nih cari nama. Ya, ingin menandingi Tuhan, nggak perlu cari nama. Nggak perlu karena namamu ya udah dicatat di sorga. Amin. Amin. Nggak perlu. Ya, kalau ini masih ada dalam hidupmu, ya masih suka cari nama, mungkin sekarang bukan cari nama, cari muka. Gitu. Ya, cari muka. Banyak orang dalam pelayanan suka cari muka, karena mukanya ketinggalan di bajai. Ya, suka cari muka. Nggak perlu. Haleluya. Layani aja, Tuhan melihat. Amin. Ya, Tuhan melihat. Kalau ini ada dalam hidup kita, pekerjaan Tuhan maju. Kekristenan bukan barang baru di Indonesia. Tapi kenapa kita nggak bisa jadi suara? Cuma jadi gema, cuma ikut-ikutan. Haleluya. Ini saatnya kita mesti berpegang teguh pada firman. Amin. Kalau ini yang kita lakukan, kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Ya, jangan terserak ke seluruh bumi menentang firman Tuhan. Ya, saudara, padahal Tuhan mau kita ya berkembang. Ya, tapi mereka nggak mau. Pesan saya, ya, jangan suka berbantah-bantahan dengan Tuhan. Jangan suka memberontak melawan firman Tuhan. Tapi tunduk pada Tuhan, lakukan. Kalau itu yang kita lakukan, saya terlalu percaya tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kita. Lihat saya, 1.000.000 orang boleh menopang engkau kalau tangan Tuhan sudah ditarik dari kita. Tinggal tunggu waktu kita hancur. Ya, tapi semua orang boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap menopang kita, engkau tetap naik. Oleh karena itu, hargai firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ya, ini lihat, mereka nggak mau berpencar, padahal Tuhan mau pergilah. Ya, tapi nggak mau. Maunya kumpul-kumpul terus. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 28, 3 iya. Iya, mereka enggak, mereka mau kumpul di situ. Iya, saya mau katakan, dengar baik, tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya. Tunduk pada Tuhan, melakukan firman-Nya. Tidak ada petunjuk yang paling sempurna kecuali firman Tuhan. Saya pastikan, lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara pernah baca kisah tentang istri Lot? Pernah baca? Ya, pernah baca kisah tentang istri Lot? Sebenarnya istri Lot tidak pantas jadi tiang garam. Tidak ada rencana Tuhan untuk membunuh istri Lot. Tidak ada. Rencana keselamatan yang Tuhan rancang buat Lot dengan keluarganya itu the whole. Semuanya Tuhan mau selamat. Ya, waktu Sodom dan Gomora mau dihukum, Tuhan datang, Eva Fani namanya. Tuhan ambil wujud ya malaikat ya. Nah, apa yang terjadi? Datang Lot berlambat-lambat dibawa ke pinggir kota. Lantas Tuhan berkata,
Larilah, jangan berhenti, jangan menoleh ke belakang. Siapa yang dengar? Semuanya dengar. Keluarga Lot semuanya dengar. Tapi lihat, istri Lot mau-maunya sendiri. Nggak mau menghormati Tuhan. Nggak mau menghargai firman Tuhan. Haleluya. Saya pastikan ini waktunya saudara dan saya bukan hanya dalam gedung gereja. Tapi waktu sendiri kita ada di mana Tuhan tempatkan, kita tetap menjunjung tinggi firman Tuhan. Haleluya. Kami mendorong setiap kita. Ayo, dikatakan jangan terserak ke seluruh bumi. Itu mereka maunya kumpul. Padahal Tuhan mau supaya kita berkembang. Ya, hati-hati. Seringkali apa yang terjadi, orang berpikir kalau kita berkumpul sama-sama terus itu baik. Tapi janji Tuhan gak mau kita hanya menikmati berkatnya sendiri. Tapi kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan mau kita jadi saksinya dimanapun kita berada. Supaya orang boleh diselamatkan. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita di sore hari ini. Coba kembali pada judulnya. Kejatuhan dan keruntuhan Babel. Saya tekankan buat kita di sore hari ini. Kita bersyukur Tuhan baik kepada kita, bukan hanya menyelamatkan kita, tapi memberikan kita firman. Apa artinya? Ada petunjuk dalam menjalani hidup. Saya pastikan, andai kata kita mau dengar-dengaran, mau mengikuti petunjuk dari Tuhan, tidaklah berkelebihan kalau saya katakan kita akan jaya di bumi dan jaya di sorga. Ada 3 penyebab kehancuran daripada Babel. Yang pertama, ayo kita lihat tadi yang pertama. Kesombongan. Itu penyebab kehancurannya. Ya, dikatakan yang kedua, mencari nama. Dan yang ketiga, mereka cuma mau berkumpul, mereka saja, padahal Tuhan mau supaya mereka pergi. Ya, dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang di bumi. Ikuti saja apa yang Tuhan katakan, karena itulah kesukaan dan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan.